Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini adalah tentang luka dari batinmu ya. Apa yang ingin semesta sampaikan terhadap luka batin? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah tentang batinmu ya. Saya merasakan energi dari koneksi jiwa, dan ini readingan pesan semesta kepadamu ya. Kira-kira bagaimana? Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang batin dari dirimu. Dan ini pesan semesta kepadamu dan kepadaku ya. Jadi pesan ini umum, jadi kalian jangan bilang saya berceramah atau apapun. Ini pesan semesta, saya di sini hanya menyampaikan. Dan untuk readingan, di mana readingan ini ya untukmu dan untukku. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya tetap bisa terdengar oleh kalian ya dengan jelas. Oke, di sini ada Four of Swords ya, kartu pertama sudah terbuka. Kita lihat lagi untuk di sini ada Ace of Wands. Wah, ini bicara tentang emosi karena luka batin ya. Dan ini hati-hati nih, ada Six of Wands ya. Pesan semesta ini untukmu dan untukku ya. Dimana ada yang bilang Kak Ica ceramah lah, ini enggak ya. Ini pesan semesta perantaranya saya, dan readingan ini untukmu dan untukku juga ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan adalah di 2026 ini sampai 10 tahun ke depan ya. Ini adalah masa seleksi. Masa seleksi ini apa? Ya kalau kamu terbangkit secara spiritual atau tersadarkan, kamu akan lolos seleksi atau naik level. Tetapi kalau tidak, berarti kamu tidak tersadarkan, bahasanya kayak gitu ya. Kamu tidak sadar-sadar dengan intuisi dan pesan semesta untukmu dari intuisimu, ataupun mungkin kamu dengar readingan ini juga, berarti kamu dibimbing oleh semesta untuk kamu bisa naik level dengan cara kamu mendengarkan, kamu tahu, dan kamu lakukan, bukan cuman didengarkan ya. Tuh ya, cuman tidur diam di tempat ya, nanti kamu dapatnya hal-hal yang negatif. Tetapi kalau kamu musnahkan pikiran yang tidak penting atau energi negatif, hidupmu akan naik level ya. Kamu akan dapat berkat tuh, jadi dapat bunga nih ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu dan diriku di sini ya. Kita lihat lagi di sini tuh ya. Harus tersadarkan, kalau tidak nanti hidupmu begini, digantung, mati enggak mati tidak, hidup pun sengsara gitu. Kalau kamu tidak tersadarkan ya. Karena saya lihat di sini tuh
ya. Ada rumah tangga hancur, ada keuangan hancur, ya. Kalau tidak tersadarkan, hilang arah, nggak tahu mau kemana, ya, bingung, ya. Kondisinya lagi stres, mumet, pusing, stres. Dan di sini bisa-bisa karena masalah ini akhirnya kamu sakit, ya. Jadi kamu harus bisa tahu bahwa oh, saya ada tekanan mental nih, kondisinya semesta mau sampaikan kepadamu di mana luka emosi di dalam hati dari orang-orang masa lalu. Ya, ini kan kita bicara tentang mental kita, ya, fisik kita. Itu memberikan sinyal kepadamu tentang masalah-masalahmu ini. Mungkin kamu pernah diabaikan, mungkin kamu pernah ditipu, mungkin kamu pernah diporotin, dimanipulasi, kamu ditinggalkan, kamu macam-macam, ya, dimanfaatkan dan lain-lain. Kamu yang mengetahui sendiri, ya. Saya cuman melihat di sini bahwa banyak luka batin yang akhirnya membuatmu seperti orang yang ya seperti gini, ya, digantung gitu. Bingung sendiri kamunya mau arah kemana jalanmu saat ini. Karena ya itu belum tersadarkan, ibaratkan kamu masih bingung dengan kondisimu, ya. Dan kalaupun kamu bingung dan kamu begitu-begitu saja tidak mau ada perkembangan, ya hidupmu juga akan begitu-begitu saja. Bahkan ini di sini ada Four of Swords, ya. Hidupmu akan bisa-bisa sakit. Dan sakit itu adalah tubuhmu memberikan sinyal bahwa kamu harus perbaiki dirimu. Ataupun mungkin kondisinya kamu nih lagi begini karena kamu sakit ini karena kamu kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Jadi sakit yang kamu dapatkan ke depan adalah sinyal bahwa tubuhmu lagi kacau dari sisi emosi. Ya, kita lihat di sini ada Ten of Wands, Judgment, Nine of Wands. Ada juga di sini The Tower dan ada The High Priestess. Wah, ini keren ini, ya. Semesta punya hari ini, ya. Saya tertarik karena bicara tentang naik level, ya. Saya pun harus naik level, kamu pun juga, ya. Karena saya juga masih belajar, bukan berarti Kak Ica sudah master, ya. Kak Ica sudah wow, saya masih belajar. Apalagi kalau kalian yang belum ibaratkan masih pemula gitu, ataupun ya ada yang mungkin lebih dari saya, ya tetap ini sama-sama semuanya untuk kalian, ya. Dimana semesta mau sampaikan kalau kamu dalam kondisi tidak baik-baik saja, kamu tak akan pusing. Jadi kalau sakit kepalamu itu sinyal bahwa kamu tuh banyak beban di dalam hati yang tidak dikeluarkan, ya. Ini bicara tentang emosi yang dipendam. Ini kan tekanan mental juga, ya. Sakit kepala, banyak beban yang kamu pikul sendirian, yang kamu diamkan saja, ya. Untuk apa? Nama baik, untuk dikatakan baik, validasi, ini itu, ya. Akhirnya apa? Migrain, sakit kepala, ada yang kamu pikirkan ataupun apapun. Ya itu masalah masing-masing, ya. Tidak mungkin saya mau bicara masalah ini, wah sampai besok nggak selesai. Pokoknya intinya ada masalah yang belum selesai yang masih kamu pikirkan, entah mungkin hari ini, masalah yang mungkin kamu ada pikirkan sudah 5 tahun ke depan, atau masalah orang lain yang kamu pikirkan, atau kata orang, atau apa yang membebanimu, akhirnya kamu migrain. Jadi semesta mau sampaikan, ngapain kita mau urus hal-hal yang tidak penting, akhirnya ujung-ujungnya sakit gitu, ya. Ini bisa ke hati juga. Jadi kalau ada sakit hati betulan, ya, bukan sakit hati karena tersinggung, ya, tapi hati kamu yang diserang gitu. Karena apa? Memendam. Akhirnya apa? Tubuh kamu memberikan sinyal, wah ternyata. Jadi kalau kamu melihat orang lain dia sakit apa? Oh, hatinya lagi sakit gitu, ya, atau liver gitu, ya, sakit liver. Oh, berarti dia pendam-pendam sesuatu nih. Itu secara psikologi, ya, karena saya juga ambil dari sisi psikologi. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, tidak usah terlalu banyak pikir sesuatu yang tidak bisa kamu gapai, yang tidak bisa kamu buat, yang tidak sanggup kamu lakukan. Kamu lakukan saja yang bisa kamu kontrol. Kalau kamu nggak bisa kontrol, ya nggak bisa gitu. Nggak usah dilakukan, nggak usah dipikirkan, ya. Jadi orang yang penyakit liver atau penyakit hati, ini karena memendam amarah, sakit hati, ya pokoknya memendam semuanya. Akhirnya ya timbullah sakit itu. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk
Jangan sampai luka batinmu akhirnya kamu menahan emosimu dan akhirnya terjadilah penyakit-penyakit ini. Dan ini penyakit-penyakit lumayan parah ya kalau sudah sampai di dalamnya ya, karena memang semua itu dari dalam, penyebabnya dari dalam. Makanya obat itu cuman pengobatan yang mana bukan menjamin ya. Penjaminnya adalah apa? Dari dalam dirimu, yaitu dirimu sendiri yang harus mengobati dari dalam dirimu, dari dalam tubuhmu, dari dalam jiwamu ya. Kita lihat lagi di sini ada Six of Pentacles, King of Wands, ada Three of Wands. Oke, semesta mau sampaikan nih, ada banyak yang susah tidur ya, terlalu cemas ya. Ini cemas ya, memikirkan masa depan, takut akan hari esok, bingung atau cemas apa kata orang ya, terlalu sensitif, terlalu baper ya, akhirnya apa? Insomnia. Jadi kalau kamu susah tidur berarti ada sesuatu yang kamu pikirkan atau yang kamu takut lalui atau yang bikin kamu ya pokoknya overthinking ya, tidak tahu mau bikin apa, bingung, akhirnya susah tidur. Selain tiktokan ya, selain nonton HP ya, karena ada juga yang HP itu akhirnya mata kita itu kayak susah untuk tidur ya. Selain itu karena radiasi ya. Ini bicara tentang overthinking. Akhirnya kamu bingung, pusing ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk tidak usah terlalu khawatir akan hari esok ya. Ya. Jadi istirahat yang cukup. Kalau istirahat, ya istirahatkan tubuhmu, istirahatkan juga pikiran alam bawah sadarmu. Bukan tubuhnya tidur, pikirannya jalan. Wah, besok saya ketemu klien, besok ketemu bos, harus meeting, harus ini, harus itu. Ya otomatis bangun capek-capek. Ya, serasa nggak tidur. Betul kan? Kayak coba pernah nggak kamu alami seperti gitu? Ya, serasa capek, lelah, padahal tidurnya banyak. Ya itu karena gangguan kecemasan. Ya. Di sini juga semesta mau sampaikan untuk jangan terlalu banyak tersinggung, terus mengeluh-mengeluh ya, itu nanti asam lambung. Ya, kalau kamu suka mengeluh nanti kamu penyakit mah. Ataupun mungkin kamu lihat orang-orang ya sakit asam lambung atau mah gitu ya. Nah, berarti dia tuh orangnya cepat tersinggung tuh. Atau dia lagi tersinggung dengan satu kata seseorang yang sebenarnya tidak perlu dipendam, akhirnya dia pendam ya, akhirnya ujung-ujungnya menjadi bumerang buat dirinya sendiri ya. Jadi apa kata orang gak usah terlalu kita pikirkan. Ini yang akan membuatmu naik level. Ini kalau kamu masih di sini berarti kamu sakit, kalau kamu tidak tersadarkan. Kita kan tadi bicara di awal naik level ya, karena ini masa seleksi. Kalau kamu tidak lolos berarti kamu sakit-sakitan. Tapi kalau kamu lolos, hidupmu akan tercerahkan, penuh dengan kedamaian, enteng, dan banyak rezeki, penuh kelimpahan. Ya, karena ini masa seleksi. 9 tahun, 10 tahun ke depan. Kita nggak tahu, mungkin kita masih hidup atau tidak. Makanya ini masa seleksi. Ya, karena hidup seseorang itu kan semesta. Tetapi saya cuma bilang ini masa seleksi. Kalau kita tidak, tekanan mental. Ya. Tapi kalau kamu bisa lolos, hidupmu akan baik-baik saja ke depannya. Malah rezekimu akan bagus karena di 10 tahun ke depan itu hidup kita tuh sudah beda. Ya, pola hidup kita dengan pola hidup zaman sekarang tuh sudah beda. Dimana itu pola hidupnya tuh betul-betul kedamaian, enteng, enjoy, happy. Karena apa? Manusia-manusia tercerahkan yang akan ada di situ. Yang naik level, yang lolos, yang bisa lulus ujian. Dan ujiannya di mana? Di 10 tahun ini. Dimulai 2026. Nih, semesta kasih tahu. Kalau tidak kamu akan sakit-sakitan. Sakit-sakitan itu yang otomatis uang gak ada, bayar rumah sakit, stres karena orang. Kalau kamu tidak bisa mengontrol emosimu, tidak bisa mengontrol pikiranmu, ya kamu akan terserang penyakit-penyakit tadi. Ya, di sini gagal ginjal juga saya rasakan di sini energinya. Ya, ginjal kamu bermasalah itu karena apa? Ada rasa takut, ada rasa cemas. Ya. Kenapa harus kita mencemasi sesuatu yang belum terjadi? Ya. Aduh, saya punya hutang, saya punya ini. Ya, dicari solusinya. Bukan ngeluh, bukan menangis. Atau ada beberapa yang malah berpikir negatif ya, macam-macam lah ya. Cari solusinya. Bukan ngeluh, bukan takut. Ya.
Cemas berlebihan itu yang membuat penyakit-penyakit itu muncul. Ya. Penyakit-penyakit kecemasan itu yang akhirnya membuat penyakit real, penyakit nyata muncul ataupun non fisik. Ya, penyakit fisik ataupun non fisik. Orang kirim sesuatu yang energi negatif, kamu terima. Jangankan energi negatif dari kiriman orang, masuk angin aja kamu cepat masuk angin. Angin aja lewat langsung kamu masuk angin, badan gak enak. Karena apa? Energimu, vibrasimu di bawah. Dimana sel-sel tubuh dan imunmu menurun. Ya. Di sini juga depresi. Karena putus asa dengan keadaan, dengan kondisi, mungkin pernah dicampakkan, dikata-katai, dihina, di macam-macam. Karena ini tahun pembayaran karma. Ya. Jadi 10 tahun ke depan ini ada pembayaran karma. Ya. Dimana kalau kamu naik level, kamu lolos itu tadi, kamu naik level, hidupmu akan bahagia, sejahtera, gembira. Ya. Tetapi kalau tidak, ya siap-siap untuk tidak tercerahkan, ya hidupmu pusing, mumet, stres, kere, banyak masalah, ya. Masalah itu pasti akan ada. Tetapi pada saat kamu sudah tercerahkan, pada saat kamu naik level, kamu akan tidak berfokus pada masalah itu, tetapi kamu akan berfokus pada solusinya. Nih, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih ke solusi, lebih fokus mencari ibaratkan ini jalan keluarnya gitu. Ini peta, dia lagi belajar bagaimana caranya supaya bisa lebih pintar gitu. Ya. Jadi jangan menakut-nakuti diri dengan hal-hal yang belum pernah terjadi. Ataupun kalau sudah terjadi ya dicarikan solusi, bukan takut. Ya. Dan di sini ada benjolan-benjolan. Ya, itu karena amarah, sedih yang dipendam. Kamu benjolan di mana? Di tangan, di belakang, di punggung ya maksudnya, atau di mana? Di payudara, di ketiak. Ya benjolan-benjolan kan ada biasa ya. Nah itu karena amarah dan kesedihan yang terpendam. Ya. Caranya bagaimana Kaca supaya dibilangnya terhindar dari semua penyakit ini? Lebih tenang, lebih enjoy, lebih happy, ya bahagia. Dan hidup itu gak usah ngoyo-ngoyo. Hidup itu dijalani apa adanya. Kamu bernafas saja itu sudah bersyukur. Ya. Kamu bisa makan hari ini tuh disyukuri. Itu karena kamu takut, aduh besok saya makan apa ya, besok kamu sudah pikir makan apa. Ya kalau memang tidak ada besok, ya kamu cari besok gitu. Oh, ada mungkin sayur apa di kebun ya, atau kamu tanam sayur. Jangan tiba masa tiba akal, akhirnya kamu bingung ya. Wah sudah habis nggak ada beras ya, harus sudah lihat, oh 1 minggu nih persediaanku beras, oke. Sebelum habis saya sudah harus mengisinya lagi. Bukan besok sudah habis bingung, itu berarti orang tidak ada persiapan. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih cerdas, manusia yang lebih cerdas di hari esok. Dan jangan takut ya. Kebanyakan kamu takut karena kamu di vibrasi bawah. Ya, contohnya kalau kamu di vibrasi bawah, kamu akan terkoneksi dengan contoh setan, iblis ya. Tapi kalau kamu di vibrasi atas, kamu akan ketemu dengan roh apa? Malaikat ya. Terus peri yang cantik-cantik ya, yang bahagia, sama kan? Tapi levelnya mana? Sama-sama roh, tetapi kamu malah nggak apa-apa, saya diketemukan dengan peri, saya diketemukan dengan malaikat, saya suka gitu, enjoy kan, happy kan, kebanding ketemu setan, padahal sama-sama roh. Nah itu, naikkan vibrasimu supaya kamu mendapatkan semua kebahagiaan, bukan ketakutan. Ya, karena ketakutan berarti levelmu di mana kamu menyediakan dirimu atau bersedia untuk terima penyakit. Tetapi kamu levelmu di atas berarti kamu memang siap untuk menerima kekayaan, kebahagiaan, kelimpahan, ya. Jadi sekarang kamu pilih mana? Level bawah atau level atas? Nah, itu semua pilihanmu. Untuk bisa naik level, ya ada cobaannya. Kamu harus bisa lulus ujian itu. Ya. Jadi itu ujian-ujiannya ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah mendendam, jangan pernah sakit hati, jangan pernah simpan amarah, jangan bersedih berkepanjangan ya. Santai aja, hidup tuh di bawah santai. Ya, dan yang paling utama itu gak usah dengar kata orang, tapi dengarlah kata hatimu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, pesan semesta kepadamu untuk
perjalanan spiritualmu ke depannya, di mana ya luka batinmu harus diperbaiki dulu, luka apapun ya yang akhirnya membuatmu tidak nyaman itu harus diredam, harus diperbaiki ya, terutama juga pola pikirmu agar kamu bisa lolos ujian dan bisa naik level di tahun-tahun berikutnya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.